Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus yang berada di Amerika Serikat ataupun yang berada di Indonesia. Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu metode di antara banyak metode yang ada dalam mempelajari bahasa Arab Al-Quran yang kemudian kita sebut dengan istilah Quranic Arabic. Quranic Arabic yang akan diselenggarakan proses pembelajarannya oleh PCIM Amerika Serikat. Berikut ini adalah pemaparan materinya. Ini adalah Quranic Arabic. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa apa itu Quranic Arabic? Nah, sebelum kita mempelajari terkait Quranic Arabic, maka kita ada baiknya adalah kita berkenalan dengan Quranic Arabic terlebih dahulu. Quranic Arabic, apa yang dimaksud dengan Quranic Arabic? Nah, kita ingin memperkenalkan terkait dengan Quranic Arabic dalam pembelajaran kelas nantinya. Ya, ini adalah Quranic Arabic dan insya Allah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat akan menyelenggarakan pembelajaran Quranic Arabic berbasis online. Ketika kita dihadapkan dengan Al-Quranul Karim, ketika di depan kita ada Al-Quran, ketika kita membuka mushaf Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita ingin bisa memahami Al-Quran dengan baik, sebagaimana ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi keinginan tidak akan terwujud kalau tidak ada usaha dan juga doa. Maka salah satu usaha yang akan kita lakukan untuk bisa memahami Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ada dalam dekapan kita, kita pahami maknanya, agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengetahui bagaimana bahasa Al-Quranul Karim tersebut, bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika membaca surah Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka ada satu pertanyaan, ada berapa banyak ayat atau ada berapa banyak kata dalam surah Al-Falaq? Kita lihat pada ayat yang pertama, ada berapa kata yang menyusun ayat yang pertama dari surah Al-Falaq ini. Ketika kita membaca ayat kedua, ada berapa banyak kata, begitu juga dengan seterusnya, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Sehingga kita tahu ada berapa banyak kalimat di dalam surah Al-Falaq ini. Apakah satu kalimat, ataukah dua kalimat? Lantas kita bisa mengetahui, oh ini ternyata yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ketika Allah berfirman dengan surah Al-Falaq. Nah, kita ingin ketika membaca Al-Qur'an seperti surah Al-Falaq ini kemudian kita mampu memahami dengan baik karena kita mengetahui kategori kata, kemudian kita mengetahui status dari kata tersebut, kita mengetahui bilangan, kita mengetahui tipe dari kata tersebut sehingga kita bisa memahami dengan baik tentang Al-Quran. Apa itu Quranic Arabic? Ya, Quranic Arabic adalah salah satu karya untuk membantu kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia atau yang berbicara dengan bahasa Indonesia untuk memahami Al-Quranul Karim, belajar mudah bahasa Al-Quran. Quranic Arabic ini disusun dalam 3 jilid, jilid 1, jilid 2, dan juga jilid yang ketiga. Maka inilah usaha untuk membantu memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dengan metode dan pendekatan yang berbeda seperti lazimnya digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Ada sedikit perbedaan dalam pembelajarannya nantinya.
Dan juga Quranic Arabic ini akan mengantarkan kepada kita untuk memahami dua bentuk dasar kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada jumlah ismiyah kalimat nominal, ada jumlah fi'liyah kalimat verba, yang masing-masing kalimat ini memiliki pengisi, dan setiap pengisi diisi oleh kata itu memiliki kategori yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengetahui penggalan kata dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat yang panjang kita mengetahui ternyata ini tersusun dari sekian banyak kata. Tersusun kata-kata yang membentuk ayat ini, yang ada pada ayat ini ternyata membentuk dua kalimat utama, yang lainnya adalah sebagai keterangan. Itu akan dibantu dijelaskan dalam Quranic Arabic. Ya. Oleh karena itu Quranic Arabic berusaha menjadi jembatan di antara banyak jembatan-jembatan yang ada memahami struktur kalimat Al-Qur'an dan memahami maksud ayat itu. Ada 3 jilid, dan di jilid ini ketiga-tiganya diadopsi berdasarkan dari kurikulum Bayyinah Institute yang ada di Amerika, yang dikembangkan oleh Ustadz Noman Ali Khan. Ada jilid 1, jilid 2, dan jilid yang ketiga. Jilid 1 terdiri dari unit 1. Jilid yang kedua berisi unit 2 dan unit 3. Sedangkan jilid yang ketiga terisi unit 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kenapa demikian? Maka jilid yang pertama hanya berisi 1 jilid untuk memberikan kemudahan dalam memahami kurikulum Quranic Arabic ini. Dan di dalamnya akan kita lihat apa saja yang akan dipelajari di dalam unit yang pertama pada jilid yang pertama. Peserta akan mempelajari terkait dengan nahwu dasar. Nahwu dasar, kita tahu ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf. Ilmu nahwu untuk mengetahui status kata dalam kalimat. Ya, kalau ilmu saraf untuk mengetahui perubahan kata dari satu bentuk pada bentuk yang lainnya, atau derivasi kata, kita sebut demikian. Maka akan mempelajari 3 jenis kata. Jadi sebanyak kata dalam Al-Quran, ternyata kalau diklasifikasikan hanya kembali pada 3 bentuk kategori kata. Kemudian kita akan mempelajari 4 properti isim. Ada status, ada bilangan, ada gender, ada tipe. Sehingga ketika peserta diberi 1 kata isim, itu bisa menyebutkan 4 properti berikut ini. Statusnya apa? Ya, bilangannya apa? Gendernya apa? Tipenya apa? Tentunya peserta akan penasaran, apa sih yang dimaksud dengan status? Apa sih yang dimaksud dengan bilangan dan gender dan tipe dalam kata bahasa Arab? Akan kita jelaskan di dalam kelas nantinya. Kita akan mempelajari fragmen. Ada fragmen idhofah. Idhofah kita familiar dengan istilah idhofah. Ada fragmen jar wa majrur, harf nasab dan ismuha, ada mausus wa sifat, ada fragmen isyarah dan musyarun ilahi. Ada jumlah ismiyah. Nah, pada unit pertama ini akan dikenalkan secara dasar dan awal terkait dengan jumlah ismiyah. Dilanjutkan dengan fiil, mempelajari macam-macam fiil. Ada madhi, ada pelaku luar, karena setiap fiil atau kata kerja itu menuntut adanya pelaku luar atau pelaku dalam. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Akan kita jelaskan dalam kelas nantinya. Ada fiil mudhari, nahi, dan juga amar, dan juga aplikasi dalam Al-Quran. Pada setiap akhir pembelajaran, kita akan ada aplikasi dalam Al-Quran, memahami ayat dalam Al-Quran dengan menerapkan teori-teori yang sudah diajarkan pada jilid yang pertama. Pada unit jilid yang kedua atau unit 2 dan 3 adalah akan dipelajari sorof dasar. Sorof dasar adalah perubahan atau derivasi kata dari satu bentuk pada bentuk yang lainnya. Di sana ada fi'il pasif, ya, ada fi'il madhi pasif, ada fi'il mudhari pasif. Pasif lawan daripada aktif. Kita akan belajar 8 keluarga besar. Keluarga besar. Ada keluarga besar, berarti ada keluarga kecil. Ya, ada keluarga aslama, ada keluarga alama, keluarga jahada, keluarga tadabbara, ta'arofa, dan sebagainya.
Kemudian pada unit yang ketiga, sebelum masuk pada unit ketiga, ada aplikasi dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mengaplikasikan praktek dari teori unit kedua pada jilid yang kedua ini. Pada unit ketiga, kita akan belajar struktur kalimat dasar. Ya, ada kecenderungan makna. Adalah ketika keluarga aslama mengikuti pola aslam, apa maknanya? Kecenderungan makna yang ditimbulkan dari pola tersebut. Ya, ada keluarga besar, ada keluarga kecil, kemudian ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, perbedaan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah secara mendasar, kemudian aplikasi di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar pada jilid yang ketiga, terdiri dari unit yang keempat sampai unit yang ke-10. Unit 4 sampai 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dirangkum dalam satu jilid, yaitu jilid yang ketiga. Kita lihat pada unit yang keempat, pendalaman nahwu dasar dari materi sebelumnya. Kita dalami, jadi pembelajarannya secara bertahap. Tidak langsung diberikan secara utuh dalam bentuk yang jumlah yang banyak. Kemudian mengulang kembali 3 jenis kata, 4 properti isim. Kenapa kita ulangi? Karena boleh jadi sesuatu yang sudah dipelajari lama itu harus diungkap kembali, diingatkan kembali, di-recall kembali ya, agar menjadi mudah untuk memahami berikutnya. Fragmen dan jumlah ismiyah yang lebih kompleks. Jumlah ismiyah ini lebih kompleks dari jumlah ismiyah sebelumnya ya. Pada unit yang kelima, pendalaman nahwu dasar yang kedua. Didalami lagi, ya, mulai lebih dalam. Semakin ke tengah kita belajar, maka semakin dalam. Ada fi'il madhi, jumlah fi'liyah kompleks, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il nahi dan amar, fi'il pasif, kata tanya, kalimat bersyarat, dan kalau jumlah ismiyah dan fi'liyah perbedaannya yang lebih kompleks dari sebelumnya. Ada nahwu lanjut lagi. Ada nahwu dasar, ada nahwu lanjut. Nahwu lanjut ini adalah mempelajari kalimat negasi. Bagaimana menggunakan kalimat negasi dan mengenal kalimat negasi di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian ada kana dan isimnya fi'il naqis, isim majmu', kemudian idhofah majmu' dan nikah referensi. Kemudian unit berikutnya adalah pendalaman sorof dasar. Kemudian ada sorof lanjut. Di sini ada ketidakberaturan sorof, ada mahmus, bina mahmus, misal, mudho'af, ajwaf, naqis, lafif, rubai. Yang kemudian perubahan pola ini juga akan berpengaruh pada perubahan derivasi kata tersebut. Ya. Kita akan mempelajari nahwu lanjut yang kedua pada unit ke-9 terkait dengan fragmen isim mausul, wasilatuhu, sifat majmu', kalimat bersyarat, ya. Kemudian maf'ul hal, tamyiz, bilangan dalam Al-Qur'an, fi'il syuru', kalimat ta'ajub dan juga badal. Terakhir di unit yang ke-10, kita mempelajari struktur kalimat lanjut, ya. Di sini akan lebih dalam pembelajarannya, akan diajarkan terkait dengan muta'addi biharaf aneka ma dhamir fa sababiyah in dan an, istighal, na'at sababi, fi'il madhi dan mudhari', mu'taraf bi'al dan jumu' dan terakhir. Kami sampaikan bahwa setiap pergantian dari satu unit ke unit yang lain akan ada latihan, akan ada ujian tertulis yang harus diselesaikan oleh peserta untuk memahami seberapa tingkat pemahaman oleh peserta dari teori-teori yang telah dipelajari. Yang penting konsepnya dapat dipahami, adapun istilah itu nomor 2. Kita akan mengajarkan konsep untuk bisa dipahami dan diterapkan ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Dan insya Allah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat akan dengan senang hati menyambut peserta untuk membersamai, mempelajari Quranik Arabik sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dan kita menjadi lebih cinta dengan Al-Quran karena setiap kata yang kita baca bisa kita pahami, bisa kita resapi maknanya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bisa dipahami
dan menjadi lebih menarik untuk mempelajari Quranic Arabic secara langsung berbasis online insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan Quranic Arabic yang insya Allah akan kita pelajari di kelas online bersama dengan PJM Amerika Serikat insya Allah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.